ikut hadir dalam rangka diskusi kebangsaan yang diinisiasi Pak Kiai Benny Susanto, yang memang kita semua tahu bahwa bulan ini adalah bulan ibu-ibu. Itu ya, bulan ibu-ibu nih, bulan ibu-ibu. Maka yang tampil di depan ini sebetulnya saya hanya pelengkap saja. Sebetulnya harusnya ibu-ibu semua, gitu kan, pelengkap saja. Sebagai pelengkap lah. Dan kita semua sadari bahwa semua kebetulan memang saya ini juga, jadi kalau ingat Bu Kartini ini saya ingat masa kecil saya, Bapak Ibu semua. Karena kalau saya dilahirkan kebetulan sama-sama Bu Kartini sekolah dari sini. Jadi hidup Kartini muda sekarang ini. Untuk ibu-ibu, jadi kalau tidak ada ibu-ibu, rumah itu kosong. Suasana tidak ada, gitu ya Pak? Sangat terus. Dan bahkan saya kalau di rumah itu menjadi anak pertama dengan Bu Hafid. Jadi anak pertama. Karena apa? Minum diladeni. Minum diladeni, makan diladeni dan sebagainya. Ini bukti perjuangan yang kita tidak bisa abaikan bahwa ibu-ibu adalah pejuang sejati dan memang itu sangat luar biasa, tidak sejati. Pertama mungkin yang kita misalkan dengan proses melahirkan anak yang itu dalam kandungan selama 9 bulan. Ini kan proses luar biasa sebagai orang yang sangat luar biasa prosesnya. Kemudian setelah lahir anaknya ini prioritaskan, semuanya prioritas anak. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi kalau ada anak yang ada orang tua yang merupakan anaknya, itu berarti tidak kader Kartini. Tapi insya Allah di ruangan ini kita semua ini kader Kartini masa zaman now, gitu ya, zaman now. Yang memang perjuangannya telah dilakukan oleh beliau-beliau ini di kehidupan tidak bisa dilakukan lagi karena Kartini dari dulu memang tokoh ulama, putri, ibu-ibu, bunyai ya gitu, yang memang tidak dipopulerkan karena pada masanya itu tidak mungkin beliau itu Kartini itu berpakaian busana muslim, gitu ya. Karena kalau pakai busana muslim akan menjadi kalau nabi sekarang dianggap teroris, dianggap teroris zaman dulu. Tapi alhamdulillah perjuangannya sampai ke situ. Beliau termasuk santrinya Pak Saleh Dara santrinya Saleh Dara. Jadi ini merupakan kader yang memang sangat luar biasa perjuangannya. Kemudian yang terkait dengan kekinian yang ada, maka pemilu yang ada sekarang ini kita tidak bisa memilih. Jadi yang tampil ini adalah ibu-ibu yang banyak. Di Sleman ini sekarang ini pimpinan di Sleman, bukan pimpinan di DIY tingkat kabupaten. Sekarang ini lebih dari 30% dari bupati. Sleman ibu-ibu itu kebetulan Kartini juga sama dengan saya Bu, tapi saya Kartono Kartono karena saya dari Semarang. Bukus ini sama-sama dari Semarang itu, keturunan Kartini juga. Kemudian yang dua pejabat bupati Kulon Progo juga ibu-ibu, Bu Nyoman, Bu Made, Bu Made pejabat bupati Kulon Progo. Di sini mungkin ke depan bisa juga gubernurnya putri. Kalau saya lihat perkembangannya gitu ya, saya tidak mau masuk wilayah politik ya, karena ini itu Pak Benny ya, bisa jadi gitu, bisa jadi gitu. Nah, jadi gubernurnya putri, maka siap-siap nanti ada gubernur putri di sini, maka supporternya nanti ibu-ibu itu lah. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan ibu-ibu ini sudah menjadi keniscayaan dan sudah menjadi keharusan di Indonesia. Oleh sebab itu undang-undang pemilu kalau nggak salah ya
Benar ya Bu ya? 30% ya Bu ya? 3% harus dari perempuan kuotanya. Jadi ini menunjukkan bahwa perkembangannya luar biasa. Anggota DPD RI 55% perempuan. Tepuk tangan ibu-ibu. Contoh di Sumatera Selatan 4-4 perempuan dan cantik-cantik lagi gitu ya. Platnya perempuan. Dia tahun ini 50% perempuan. Kemudian saya kira sudah mulai kita harus mengakui bahwa perjuangan ibu-ibu ini tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu pantaslah kalau Ibu Farzianya nanti mendapatkan Kartini Award. Nah gitu. Kalau lihat pakainya sudah Ibu kita Kartini gitu. Belum Bu, belum diresmikan. Jangan minta selamat. Ini masih rahasia. Saya ini kan kebongkar aja. Nah ini menunjukkan bahwa memang sangat luar biasa. Pemimpin-pemimpin ke depan tidak bisa dinafikan kita. Dan bahkan Pak Jokowi, beliau ini presiden. Tapi penentunya bukan Pak Jokowi. Gitu. Ini jauh loh Pak kalau misalnya gitu. Penentunya bukan Pak Jokowi, pendampingnya. Ini sudah harus komit gimana? Iya. Jadi kalau Ibu menjadi pemimpin di sini, ini berarti double. Double itu tugasnya sebagai ibu, tugasnya sebagai pembinaan dan memang sebagai Bawaslu di situ double karena ibu-ibu. Gitu. Soalnya tugasnya laki-laki tambah ibu jadi tambah 2. Cuman gajinya baru 1 ya. Ibu tahu deh, NA Kartini kenal deh. Kenalan di mana? Saya tuh sebenarnya biasanya fasilitator bimbingan perkawinan deh. Kalau disuruh duduk, sebenarnya saya itu. Nah ini yang menarik bagi saya, bahwa bagi saya Kartini hanya ada 2 macam bangsawan. Bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Tiada yang lebih bodoh dalam pandangan saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Memang saat itu sangat kenal sekali keturunan bangsawan, dia seenaknya karena diberikan kekuasaan yang seluas-luasnya dan jadi dia sering menindas rakyat jelata. Okay? Jadi itu yang menurut Kartini bahwa yang dinamakan bangsawan itu pokoknya orang yang berwawasan luas dan punya etika yang baik. Nah, karena Kartini mengkritik agama juga, agama yang saat Kartini masih masa-masanya Kartini, saat itu Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam saat itu tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh ditafsirkan. Beda dengan kita sekarang ya. Kita kalau tidak tahu bahasa Arabnya ya sudah kita baca bahasa Indonesianya. Kalau nggak bisa bahasa Indonesianya mungkin ada terjemahan bahasa Jawa. Jadi kita bisa meresapi dan kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ajaran-ajaran agama Islam yang tertuang dalam Al-Quran. Kalau masa Kartini tidak boleh Bu. Ada pengharaman dari Belanda karena saat itu Belanda khawatir karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang membangkitkan semangat nasionalisme. Jadi khawatir kalau bangsa Indonesia tahu ada anjuran dalam agama Islam untuk membela negaranya, khawatirnya nanti banyak pemberontakan. Makanya Belanda memberikan peraturan bahwa Al-Quran tidak boleh diterjemahkan, hanya boleh dibaca dan dihafalkan pada saat itu. Beruntung kita yang hidup saat ini ada kebebasan kita untuk bisa menikmati terjemahan bahasa Arab Al-Quran. Ini lagi ada quote-nya Kartini, adakah yang lebih hina daripada bergantung kepada orang lain? Nah, ini bagaimana mengajak kita untuk mandiri.
Bergantung pada orang lain itu nggak enak loh ya Bu ya. Pengen kemana nggak bisa naik sepeda motor, harus nunggu anaknya. Pengen belanja nggak punya uang, harus nunggu dikasih. Ternyata nggak enak memang bergantung sama orang lain. Makanya kita harus berdaya. Jika kita berdaya, maka kualitas hidup kita akan semakin lebih baik. Jadi ini panggilan kebangsaan, panggilan kenapa kami mengadakan serasian hari Kartini dalam momentum hari ini. Ini panggilan iman dan panggilan kebangsaan sekaligus. Dua hal itu diteladankan oleh almarhumah pahlawan nasional Ibu kita Kartini. Apa di sana adalah komitmen untuk keindonesiaan, kemanusiaan, perdamaian. Nah, itu sangat dibutuhkan di dalam hidup dan selanjutnya, apalagi termasuk di dalam pembangunan nasional. Nah, jadi perempuan itu jadi bagian peacemaker-nya ya. Iya. Jadi bukan malah justru malah manas-manasi yang di depan gitu. Ini mak sudah diajak juga, Ya. kasihan. Baik, ya wis. Terima kasih Mas.